Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmawati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 1 Ngeluar, Kecamatan Ngeluar, Kabupaten Magelang, di kelas 12 dengan materi mutasi. Berikut ini video ujian kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu pimpin doa. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Sudah berdoa. Berdoa mulai. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Oh iya. Oh iya, Nani ya, sakit ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, sebelum kita belajar hari ini, Bu Eka ingin kalian lebih fokus, konsentrasi terlebih dahulu. Instruksinya adalah ikuti apa yang saya katakan. Ya. Semut. Semut gajah. Semut gajah. Semut gajah gajah. Semut gajah. Semut gajah. Semut gajah. Ada berapa gajah? Oke, berarti udah fokus ya. Jadi kalian nggak menyebutkan gajahnya ada berapa, tapi kalian mengikuti apa yang Bu Eka katakan. Jadi udah konsentrasi hari ini? Sudah? Sudah. Ya, silakan segala sesuatu yang tidak berhubungan sama pembelajaran biologi hari ini dimasukkan terlebih dahulu. Ya, siap ya untuk belajar biologi hari ini? Siap. Oke. Nah, Bu Eka punya gambar. Ini gambar apa anak-anak? DNA ya, DNA ini adalah DNA sebelum, gambarnya seperti ini. Ini ada UV, sinar UV, kemudian setelahnya seperti ini. Jadi, apakah ada perubahan? Ada. Apa dari bentuk awal sebelum terkena UV dan sesudah terkena UV? Berarti ini adalah peristiwa apa namanya? Mutasi. Mutasi itu apa? Perubahan pada? Jangan bareng-bareng, perubahan pada? Iya, perubahan pada susunan DNA atau materi genetik. Ya, pertemuan minggu lalu kan kita sudah belajar tentang mutasi atau perubahan pada materi DNA. Kemarin kan kita sudah belajar itu kan tentang jenis-jenis mutasi, ya kan? Penyebabnya apa saja? Ya, itu ya. Oke, nah sekarang Bu Eka punya gambar ini. Ini gambar apa anak-anak? Bunga apa? Mawar. Mawar mini, rosmarum, kemudian mawar yulikara, mawar rosanda. Beda nggak sama mawar yang ada di rumah kalian, mawar yang biasanya? Apa bedanya? Oke, warnanya ya. Terus apa lagi? Apa ya? Ukuran. Nah, karena ini ada tulisannya apa? Mini. Mawar mini berarti ukurannya lebih kecil daripada Mawar biasanya. Nah, Bu Eka punya artikel tentang ini. Ada kaitannya sama bunga mawar tadi. Coba silahkan kalian baca terlebih dahulu. Tentang judulnya apa? Teknik mutasi untuk pemuliaan tanaman. Silahkan dibaca dulu.
Ini adalah artikel yang Bu Eka ambil dari Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetika Pertanian. Sudah selesai? Ya. Oke, silakan dari yang sudah kalian baca tadi tentang apa? Teknik mutasi untuk pemeliharaan tanaman. Gambarnya ini tadi ada mawar varietas baru. Nah, kira-kira ini kita berbicara tentang apa anak-anak? Kalau seperti ini. Ini apa sih? Apanya mutasi? Apa? Yang keras, Mbak? Dampak mutasi. Ini dampak apa? Dampak positif apa dampak negatif kira-kira? Kenapa bisa menyebutkan positif? Apa, Mbak? Yang keras? Menghasilkan bibit yang lebih unggul. Ya, menghasilkan bibit yang lebih unggul, yaitu tadi apa bibitnya? Bunga? Iya, bunga mawar yang dia punya keistimewaan apa mawar ini? Kalau kalian baca dari artikelnya tadi. Tidak mudah sekali ya. Mawarnya tidak mudah layu, kemudian tadi apa? Dia memiliki warna yang lebih menarik. Kemudian dia tahan juga terhadap embun dan tungau atau hama. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang mutasi. KD-nya ada menganalisis peristiwa mutasi, IPK-nya menjelaskan konsep mutasi, mengidentifikasi faktor penyebab mutasi, mengidentifikasi jenis-jenis mutasi, dan dampak mutasi. Kemudian untuk KD menyajikan data proses mutasi, IPK-nya menyajikan data hasil identifikasi jenis mutasi, dan menyajikan data hasil analisis dampak mutasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Nanti kalian diharapkan untuk dapat mengidentifikasi dampak mutasi. Kemudian setelah kalian bisa mengidentifikasi dampaknya, kalian bisa menganalisis dampak mutasi. dan selanjutnya bisa menyajikan hasil analisis dampak mutasi, baik itu yang positif maupun yang negatif. Nah, sekarang, kira-kira apa sih manfaatnya kalau kita belajar tentang mutasi? Kalau kita belajar tentang dampak mutasi, manfaatnya buat kehidupan kita apa, anak-anak? Kita jadi tahu tentang tanaman bibit yang unggul. Terus apa ini? Meningkatkan produksi obat biru. Ya, berarti itu dampak. Kita belajar dampak positifnya ya. Ya, kalau negatifnya, kira-kira kalau kita tahu mutasi itu bisa berdampak negatif, terus kita jadi gimana? Jadi kelainan genetik pada tanaman. Kita jadi tahu kelainan genetik pada tanaman. Gak hanya tanaman, tapi juga bisa pada manusia. Nah, kalau kita sudah tahu, terus kita jadi gimana? Tahu cara mengatasinya. Ya, tahu cara mengatasinya, benar sekali itu ya. Itulah kenapa kita harus belajar mutasi, ada manfaatnya ya. Oke, nah untuk garis besar pembelajaran hari ini, nanti Bu Eka akan menayangkan video sindrom Down, kemudian membagikan link bahan ajar, kemudian nanti kalian akan berkelompok, Bu Eka akan membagikan LKPD, kemudian kalian nanti Bu Eka minta untuk berdiskusi tentang dampak dari mutasi baik yang menguntungkan maupun merugikan. Nah, nanti kalian akan menyajikan hasil analisis kalian pada kertas karton, nanti Bu Eka sudah siapkan. Kemudian nanti untuk presentasinya kita pakai cara gallery walk atau pameran berjalan ya. Nah, sebelumnya silakan Bu Eka ingin mengetahui kemampuan kalian tentang mutasi terlebih dahulu. Silakan kalian buka HP-nya, dikerjakan dulu pretestnya. Bu Eka sudah kirimkan linknya ke WA kalian ya. Tolong dibuka dulu. Di Google Form ada 5 soal pilihan jaga, silakan kalian kerjakan.
Nah, Bu Eka ingin sedikit membahas apa yang sudah kalian kerjakan tadi ini ya, soalnya tadi mutagen yang berasal, soal nomor 1, mutagen yang berasal dari faktor fisika dan kimia berturut-turut adalah apa? Sinar ultraviolet dan Iya, ultraviolet dan kolkisin. Nomor 2 jawabannya apa? Gambar tersebut menunjukkan mutasi apa? Ini mutasi apa anak-anak? inversi parasentrik. Para atau peri? Kenapa para? Karena coba lihat kamu. Iya, ini yang berubah adalah hanya pada satu lengan. Ya. Kalau berubahnya pada 2 lengan berarti namanya perisentrik. Jadi misalnya BC-nya ini pindah ke sini berarti namanya perisentrik. Paham ya? Kemudian ini gambar tersebut menunjukkan mutasi tingkat apa? Tingkat kromosom yang disebut dengan tri, karena setiap satu setnya jadi 3 kromosom. Ini materi yang kemarin, berarti kalian sudah paham materi yang kemarin. Kemudian ini kejadian mutasi di alam berperan penting dalam terbentuknya variasi genetik pada makhluk hidup yang menyebabkan apa? Terbentuknya spesies baru. Ya, terbentuknya spesies baru. Berarti ini dampak positif atau negatif? Positif. Iya. Salah satu dampak mutasi yang merugikan adalah menyebabkan seorang wanita mengalami keterbelakangan mental, mandul. Dia memiliki ciri-ciri kromosom kelaminnya kurang 1 kromosom X. Kondisi ini namanya sindrom apa? Iya, Turner. Karena kekurangan 1 kromosom X, jadi tidak sempurna, mandul ya. Oke, berarti kalian sedikit sudah mengetahui tentang materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai dampak mutasi. Nah, sekarang coba dilihat, Bu Eka punya video tentang Down syndrome. Hai salam sehat, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan muda dan sehat ya. Di video ini saya akan membahas seputar sindrom Down. Sindrom Down merupakan gangguan genetik yang menyebabkan perbedaan kemampuan belajar dan karakteristik tertentu. Sindrom Down tidak bisa disembuhkan, namun dengan dukungan dan perhatian yang maksimal, anak-anak dengan sindrom Down bisa tumbuh dengan bahagia. Menurut penelitian, pada tahun 2016 tercatat ada 300.000 kasus sindrom Down di Indonesia. Seseorang berpotensi mengalami sindrom Down jika kromosom yang diturunkan mencapai 47, di mana normalnya terdapat 46 kromosom dalam setiap individu. Yakni masing-masing 23 kromosom dari ayah juga dari individu dengan sindrom Down semua atau beberapa sel dalam tubuh mereka memiliki 47 kromosom karena terdapat 1 sel ekstra dari kromosom 21. Materi genetik tambahan ini menyebabkan karakteristik dan pertumbuhan yang terkait dengan sindrom Down. Faktor yang jelas meningkatkan resiko umum tiba dengan sindrom Down adalah usia ibu saat mengandung. Wanita di atas 35 tahun memiliki resiko tinggi melahirkan anak dengan kondisi sindrom Down, khususnya jika sperma yang didapatkan adalah dari pria berusia 40 tahun ke atas. Wanita yang telah mempunyai anak dengan sindrom Down juga lebih beresiko memiliki bayi dengan kondisi ini pada kehamilan berikutnya. Selain faktor usia, ada faktor lain yang bisa memberikan resiko, yaitu keturunan. Beberapa karakteristik seseorang yang terkena sindrom Down berkeluarga dengan faktor seperti hipotonia, kepala kecil dan datar di bagian belakang, mata yang di atas dan di bawah, hidung kecil dan tulang di belakang, mulut kecil, lidah menunjukkan muka, bentuk telinga tidak normal atau kecil, dan lain-lain. Tadi dari video yang sudah kalian lihat tentang apa? Sindrom? Ya, sindrom Down. Kalian pernah lihat orang yang kena sindrom Down? Di mana? Di drakor, ya. Terus di jalan di mana? Mereka kebanyakan kalau kita lihat sekolahnya di mana? Di SLB ya. Karena mereka apa?
ya berkebutuhan khusus karena mereka memiliki keterbelakangan mental, IQ-nya kurang. Nah, kenapa tadi bisa seperti itu? Kalau di video tadi karena ada kelainan di kromosom nomor 21. Oke, nah jadi udah tahu ya, berarti tadi kalau sindrom Down itu adalah dampak yang menguntungkan atau merugikan dari peristiwa mutasi. Merugikan. Sementara tadi yang mawar tadi, iya. Nah, Bu Eka punya bahan ajar tentang dampak mutasi. Bu Eka sudah kirimkan ke WA kalian. Silahkan kalian baca ya materinya tentang mutasi, dampak positif sama dampak negatifnya. Tuh. Nah, coba dari video yang tadi sudah kalian cermati, kemudian dari bahan ajar yang sudah kalian baca, kira-kira kalian pengen tahu tentang apa, anak-anak? Coba kalian buat rumusan masalah. 1 atau 2, silahkan. Siapa yang berani membuat rumusan masalah? Apa saja faktor yang menyebabkan mutasi dapat berdampak baik pada manusia atau mutasi berdampak baik atau berdampak buruk? Kalau kalian tadi sudah tahu tentang sindrom Down, ya, kalian tadi sudah tahu tentang sindrom Down. Kira-kira pengen tahu nggak sindrom yang lain yang disebabkan oleh mutasi? Pengen tahu nggak? Coba kalian buat rumusan masalah ya. Bisa dibuat rumusan masalah itu. Oke. Yuk, silakan nanti anak-anak kalian berkelompok. Nanti satu kelas ini dibagi menjadi 6 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 6 orang. Nanti kalian berdiri dari 1 sampai 6 kembali ke 1. Nanti yang nomor 1 belum dengan nomor 1, kemudian yang nomor 6 belum dengan nomor 6 ya. Silahkan mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, silahkan nanti langsung bergabung sama kelompoknya. Silahkan. Oke, setiap kelompok nanti Bu Eka akan membagikan LKPD. Nah, di sini sudah ada langkah kerjanya, silakan kalian baca, kemudian nanti kalian kerjakan di LKPD. Nah, hasilnya nanti kalian tuangkan di kertas karton. Ini Bu Eka sudah siapkan, masing-masing nanti ambil satu-satu ya untuk LKPD dan kertas kartonnya. Kalian sudah membawa alat tulis warna-warni ya? Nah, ya. Ini Bu Eka punya gambar tentang dampak mutasi, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Silahkan nanti kalau kalian membutuhkan untuk madingnya bisa diambil ya. Oke, silahkan diambil setiap kelompok 1. Satu aja, satu. LKPD-nya ambil udah. LKPD. Satu aja. Oke, setiap kelompok sudah membawa LKPD-nya masing-masing? Sudah? Kertas kartonnya sudah? Nah, silakan nanti kalian buat mading hasil analisis dampak mutasi pada kertas karton. Seperti yang sudah kita diskusikan tadi bahwa dampak mutasi ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Nah, nanti kalian pilih satu saja dampak yang menguntungkan dan satu dampak yang merugikan, kemudian kalian analisis. Nah, hasil analisisnya nanti dituangkan di dalam kertas karton. Paham? Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Belum. Ya, silakan dikerjakan. Udah, gimana? Rumusan masalahnya apa? Kalian pengen mengetahui tentang apa? Sindrom apa saja yang disebabkan mutasi? Sindrom apa saja yang disebabkan oleh mutasi? Terus intinya kita cari sumbernya, terus pembicaraan masalah tersebut apa yang bisa cara menangani itu. Nah, dari situ tadi kamu kan sudah memilih satu gambar. Gambar apa? Untuk yang dampak positifnya. Pohon, tumbuhan. Ya, apa itu berarti? Tumbuhannya jadi Bibit unggul dia bibit unggul. Ya, variasi. Tadi yang kalian sudah Pak. Triploid itu kalau setiap set ada 3, tapi kalau 3-nya cuma pada kromosom nomor 18. Trisomi 18 sama sembunyi apa? Coba kalian cari sembunyi apa? Ini itu apa? Nanti nggak tahu. Antibiotik penicillin dulu kan antibiotik toh sakit. Terus antibiotik penicillin ini kamu cari analisisnya apa? Bisa mutasi itu Cuma tanya apa? Namanya Apa? tetraploid. Iya, tetraploid itu kan berarti kromosomnya lebih dari 2. Tetra itu berapa? 4 kan? Jadi sama aja kayak poliploidi. Nah, coba kamu cari, ini adalah tentang organisme poliploidi. Nah, cari itu. Dianalisis poliploidi itu apa? Kok bisa sih menghasilkan semangka tanpa biji? Kenapa? Iya. Analisis itu kan berarti kamu menganalisis dari gambar itu apa yang ingin dibedah, yang ingin diuraikan itu apa aja. Misalnya itu kamu tadi kelainannya di trisomi nomor 18, namanya sindrom apa? Sindrom Edwards. Kamu pengen tahu tentang apa sih kalau sindrom Edwards? Penyebabnya adalah trisomi 18. Terus apalagi? Apalagi yang kamu analisis di situ apalagi? Kalau udah tahu penyebabnya berarti pengen tahu apa lagi? Ya, cara mengatasi mungkin. Terus apa lagi? Kalau kamu lihat di gambarnya seperti itu menunjukkan apa? Kelainan di genetik menyebabkan bentuk fisik yang seperti itu. Jadi itu apa namanya? Iya, gejala. Sebutkan gejalanya apa saja. Kelainannya di kromosom apa? Tadi ngambil yang apa itu? Kelainannya apa? Coba kamu lihat kromosomnya nomor 23. Harusnya apa? Ini kan wanita. Wanita harusnya punya apa? 2X, tapi dia cuma punya 1.
Dirinya wanita yang seperti apa? Kalau kalian semua ini tanya X-nya berapa sih? Kita punya berapa X-nya? Yakin? Oke anak-anak, sudah selesai semua? Sudah ya, sekarang berarti waktunya presentasi. Nah nanti presentasinya menggunakan gallery walk atau pameran berjalan. Jadi nanti setiap kelompok tolong dibagi dari 6 orang itu 2 orang dan 4 orang. 2 orang sebagai penjaga stand yang membawa hasil dari mading kalian. Kemudian yang 4 anak silakan nanti kalian berjalan-jalan ke kelompok lain mencari informasi. Paham ya? Jadi nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 membawa madingnya, kemudian nanti yang bertugas menjaga stand itu tugasnya menjelaskan ke temannya. Paham? Paham ya? Oke, silakan. Langsung ini aja, di sini aja depan, nggak apa-apa. Yang jaga stand ya, yang jaga stand di depan. Oke. Sudah siap ya yang jaga stand? Nah, untuk yang lain, anggota yang lain, kelompok 1 nanti ke kelompok 2. Kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4 untuk mencari informasi. Ya, kelompok 6 ke kelompok 1, paham ya? Oke, silakan yuk. Bawa buku kalau kamu cari informasi, berarti bawa bukunya dicatat. Kamu tanya-tanya ya. Yuk, silakan. Suara tangis yang merupakan tangisan kucing. Biasanya meninggal ketika masih bayi anak-anak. Dan banyak di bawah normal masih dengan persen. Memiliki otak yang sangat kecil. Pertumbuhan badan Jadi dari kelompok kami dampak mutasi yang negatif itu ada sindrom Turner. Sindrom Turner itu adalah kondisi yang hanya mempengaruhi wanita. Ciri-ciri penderita sindrom Turner itu lehernya lebar, telinga yang turun, langit-langit mulut yang sempit dan tinggi, siklus haid berakhir sebelum waktunya, lengan yang bengkok, dada bidang dengan jarak antara puting yang sempit. Nah, penyebabnya itu dapat disebabkan karena monosomi, yaitu hilangnya kromosom X karena kerusakan pada sperma atau ovum. Terus monocytes, beberapa sel mempunyai 2 kromosom X, namun sel lainnya yang hanya punya 1 kromosom X. Jadi seharusnya kan pada wanita itu kromosom nomor 23 itu kan X-nya ada 2, tapi ini cuma ada 1. Nah, terus penyebab yang selanjutnya yaitu ada abnormalitas kromosom X. Terjadi jika 2 kromosom X berasal dari 1 kromosom X normal dan 1 kromosom X yang memiliki defek. Yang keempat yaitu material kromosom Y. Dengan pameran berjalan atau gallery wall, Bu Eka akan memberikan sedikit konfirmasi mengenai materi yang sudah kalian diskusikan
diskusikan dengan teman-teman kalian tadi, ya. Oke, jadi kita sudah belajar tentang mutasi ya di pertemuan yang kemarin. Jadi mutasi itu adalah perubahan yang terjadi pada apa? Materi genetik, bisa DNA, bisa gen, bisa kromosom. Kemudian itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor itu dinamakan dengan mutasi, bisa dari faktor kimia, bisa dari faktor fisika, bisa juga dari biologi, gitu ya. Kemudian mutasi itu berdasarkan tingkatannya, ada mutasi gen dan mutasi kromosom. Kemudian berdasarkan tempat terjadinya ada mutasi somatik dan terminal. Seperti yang sudah kalian tadi diskusikan, itu ada beberapa sindrom yang mutasinya ada yang terjadi di kromosom somatik. Contohnya apa? Sindrom apa yang tadi sudah kalian diskusikan? Apa? Ada sindrom Patau ya. Kalau yang terjadi di kromosom germinal atau kromosom kelamin namanya sindrom apa? Contohnya apa? Klinefelter, ada juga yang ras Turner, ya betul sekali ya. Nah ini ya contohnya yang mutasi yang terjadi pada gen. Kemudian ini mutasi yang terjadi pada kromosom, ada delesi, duplikasi, inversi, translokasi. Kita sudah pelajari di pertemuan yang kemarin ya. Nah ini yang kita pelajari hari ini mengenai dampak mutasi. Ada dua dampak mutasi yang menguntungkan dan yang menguntungkan. Contohnya apa tadi? Seperti yang sudah kalian diskusikan tadi, ada buah ya, semangka tanpa biji, terus yang ukurannya ya lebih besar karena gennya mengalami mutasi. Kemudian apa lagi? Untuk apa? Ya, yang untuk obat itu namanya apa? Antibiotik kan? Karena kalau sakit dikasih antibiotik kan? Nah, salah satunya antibiotik penisilin itu karena mutasi. Kemudian bisa juga untuk apa? Ya, terapi kanker. Terus ada lagi? Apa? Bisa itu jadi banyak warna sama motif. ya, jadi ya tanaman itu jadi lebih bervariasi, baik dari warnanya atau bentuknya, bisa juga ya seperti itu. Itu dampak menguntungkan dari mutasi. Kemudian kalau dampak merugikannya apa? Dampak merugikannya, nah ini gambarnya. Oke, dampak merugikannya bisa menyebabkan kecacatan fisik. Ya, contohnya yang terjadi di reaktor nuklir Chernobyl. Pernah dengar itu? Udah dulu banget, tapi itu jadi menurun ke anak cucu kecacatannya gitu ya, karena terbawa oleh gen. Nah ini tadi yang sudah kalian diskusikan, ada beberapa sindrom, ada sindrom Turner, ada sindrom Jacob, Edward, Patau, sindrom Down, apa lagi? Ya, French-Cat, ya. Kemudian penggunaan sinar X itu juga untuk keperluan medis itu malah bisa juga menimbulkan kanker ya. Jadi bisa menimbulkan kanker, tapi keuntungannya juga bisa untuk terapi kanker gitu ya. Kemudian ini bisa memunculkan serangga-serangga yang resisten terhadap penyakit. Itu adalah beberapa dampak merugikan dari mutasi ya. Oke, nah ini sindrom Down. Kalian pada kromosom nomor berapa? 21. Kelebihan 1 berarti namanya apa? Iya, trisomi, pintar. Kalau triploidi, apa bedanya sama trisomi? Kalau trisomi hanya terjadi pada salah satu kromosom, hanya kromosom nomor 21. Tapi kalau triploid, iya, benar Mbak, seperangkat kromosom. Jadi kromosom nomor 1 ada 3, 2 ada 3, sampai kromosom nomor 23 ada 3. Ya, terus ini sindrom Patau, lainnya gimana? Sudah dilihat karyotiknya di kromosom nomor 13. Namanya apa? Kalau kromosom nomor 13 tambahan 1.
21 berarti trisomi 21 gitu ya. Nanti ciri-cirinya birsumbi gitu. Kemudian ada sindrom apa lagi? Edwards. Trisomi nomor 18 ya, ciri-cirinya mulut kecil, ketebalan mental, di antara jari-jari tangannya ada selaput ya. Terus ada sindrom Turner. Ini harusnya wanita tapi hanya memiliki kromosom X berjumlah 1. Pada wanita normal kromosomnya berapa? 2. Maka menyebabkan seorang wanita itu menjadi wanita yang mandul, tidak sempurna ya. Alhamdulillah kita semua, kalian semua yang cewek punya kromosomnya X berapa? Kalau cowok cenderung punya berapa kromosom X? Oh, 1 aja ya. Ya 1 apa? Iya, nanti kalau satunya X kamu jadi cewek dong. Itu ya. Terus Klinefelter ini diderita oleh laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kenapa? Karena kelebihan Kelebihan 1 kromosom X harusnya hanya XY, tapi di situ kelebihan X, padahal X itu membawa gen-gen apa? Ciri-ciri perempuan. Berarti nanti menyebabkan laki-lakinya menjadi seperti apa? Seperti perempuan dalam fisik, jadi bukan dalam perilaku emosional seperti itu ya. Itu secara fisik dulu, karena ciri-ciri kelamin sekundernya menyerupai wanita. Terus ada sindrom Jacob. Nah ini yang dikatakan sebagai orang-orang biasanya dia memiliki sifat-sifat yang kasar, agresif, menyeramkan, sehingga biasanya dia kriminal. Itu ya, karena ada kelainan di kromosom nomor berapa? 23. Ada X dan berarti dia kelebihan Y. Harusnya XY, tapi kelebihan 1 Y. Padahal Y itu apa? Biar cowok kan. Nah ini terlalu jangkau sekali gitu. Ini gimana dong? Ya. Terus ada, nah ini sindrom Rinke. Pelayanannya gimana? Kromosom terkena ada berapa jumlahnya? 2. Tapi apa itu? Kurang sempurna. Dia hanya apa? Terpotong sedikit, ternyata bisa menimbulkan sindrom. Jadi kita bersyukur ya, alhamdulillah kita memiliki kromosom yang lengkap dan semuanya komplit. Jadi kita tidak ada kelainan, itu ya. Oke anak-anak, dari yang sudah tadi Ibu Eka konfirmasi materinya mengenai dampak menguntungkan dan merugikan dari mutasi, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Salsa, apa sih kesimpulan pembelajaran hari ini? Kesimpulan dari pembelajaran mutasi ini kita itu jadi tahu dampak mutasi yang dapat terjadi, yaitu ada dampak merugikan sama yang menguntungkan manusia. Yang menguntungkan itu dapatnya kita perolehnya dari tanaman atau hewan yang lebih unggul. Selain itu tanaman juga memiliki corak serta warna berukuran yang lebih variasi. Terus juga kita perolehnya obat antibiotik serta Bisa untuk terapi? terapi kanker. Ya, terapi tumor atau kanker. Kalau negatifnya apa? Negatifnya itu terjadi kelainan-kelainan genetik seperti sindrom Down, sindrom Becker, sindrom Edwards, sindrom fatal, sindrom Klinefelter. sama sindrom kanker. Ya, itu ya. Oke, terima kasih sekali atas kesimpulannya yang telah disampaikan. Salsa kasih tepuk tangan buat saya. Ya, selanjutnya BK ingin mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita
baru yang kalian peroleh? Apakah itu bermanfaat untuk kalian? Apa manfaatnya kira-kira buat kalian? Setelah kalian mengetahui beberapa informasi baru, ada beberapa sindrom dan lain-lain sebagainya. Tahu cara untuk mengatasi mutasi ya, atau mencegah lebih tepatnya ya. Karena kalau mutasi memang sudah terjadi pada gen, sudah ada di genetiknya, dia biasanya akan susah. Tapi kalau kita bisa mencegah, itu akan lebih baik. Oke. Untuk pembelajaran berikutnya, besok kita akan melaksanakan ulangan harian ya, karena materinya sudah selesai. Karena alhamdulillah hari ini kita sudah belajar mengenai dampak mutasi baik yang menguntungkan maupun merugikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, jadi kita lebih aware untuk bisa mencegah dari dampak negatif dari mutasi gitu ya Nana ya. Sekian pembelajaran yang bisa kita sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu doa, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada ini, berdoa mulai. Berdoa selesai.